I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah fikih muamalah yaitu Bapak Arfah Tujuan saya membuat video tugas fikih muamalah ini untuk pertemuan ketiga, yaitu merangkum kembali dengan video di review judul jurnal pertemuan kedua kemarin. Fikih muamalah ini berarti menjadi dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih merupakan bentuk kata benda dari kata fakoha yang berarti mendalami sesuatu. Fakoha merupakan bentuk kata kerja yang menentukan kesungguhan seseorang dalam memahami dan mendalami sesuatu. Dan pengertian fikih juga memproduksi paksa perluasan Islam ke berbagai belahan dunia, daerah-daerah yang jauh dan ke belahan dunia, serta ke daerah-daerah yang jauh dari pusat Islam, Mekah dan Madinah. Fikih muamalah dapat diartikan pengetahuan tentang kegiatan studi mendalam tentang muamalat. Terdapat 19 ayat menggunakan kata fikih dalam bentuk kata kerja. Dan orang-orang yang beriman ini harusnya semua tuh pergi ke medan perang supaya memperingatkan kaumnya untuk kembali agar berhati-hati. Tidak pergi dari beberapa kelompok untuk memperdalam pengetahuan agama serta memberikan peringatan saat kembali agar bisa menjaga diri pribadi. Hadis Nabi Imam Bukhari menyatakan bahwa orang yang dikehendaki Allah menjadi baik akan diberikan pemahaman mendalam dalam pengetahuan agama Islam. Dan pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada abad pertama Islam, kata fikih digunakan untuk memahami ajaran agama secara keseluruhan. Jadi fikih itu pada abad pertama Islam itu Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya itu tentang kata fikih yang mencakup seluruh kata-kata Islam. Sampai masa Imam Abu Hanifah, kata fikih masih mencangkup dalam ilmu agama. Berarti sampai zamannya Abu Hanifah ini kata fikih masih berlanjut sampai semua
masih berlanjut dan masih mencakup semua ilmu agama. Jadi semua ilmu agama tuh kata-katanya ada di dalam kata fikih tersebut. Dalam karya Abu Hanifah berjudul Al-Fiqh Al-Akbar mengkaji masalah akidah dan menggunakan kata fikih untuk hubungan masalah tersebut. Fikih Abu Hanifah berkata, diperbolehkan wajib baginya fikih menjadi sederhana setelah perluasan Islam di dunia ke daerah-daerah terpencil merupakan pendekatan khusus dalam menyelesaikan masalah ilmu berkembang pesat dan pembagian antara disiplin ilmu atau semakin jelasnya peradaban yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia ini. Spesialis ilmu di kalangan ulama juga semakin luas. Fikih disiplin ilmu mempelajari hukum Islam. Fikih disiplin ilmu mempelajari hukum Islam. Ahli fikih berbeda dengan kalam, tauhid, hadis, dan lain sebagainya. Dan untuk diambil manfaatnya oleh manusia, Allah menurunkan surat Al-An'am ayat 165 yang diartikan, dan dialah yang menjadikan kamu pengusaha-pengusaha di bumi, serta dialah yang menjadikan kamu di atas sebagian orang, di atas sebagian manusia, sebagai alasan untuk mengujimu atas karunia yang diberikan olehmu. Dan sungguh Tuhanmu maha cepat untuk memberi hukuman, serta maha cepat untuk memberi permohonan. Surat Al-An'am ayat 165. Sebagai sistem kehidupan, Islam mengajarkan setiap umat manusia. Islam mengajarkan warna dalam sistem dimensi. Oke, itu aja nih. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan ajaran dari setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi sistem Islam. Dunia ekonomi sistem Islam ini berusaha mendilektifkan nilai-nilai ekonomi, nilai akidah yang dibangun dan diselektif nilai materialismenya dan spiritualisme. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang di lapangan tidak hanya berbasis nilai mencari, akan tetapi terdapat sandaran tersendiri di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep terhadap nilai-nilai mutualisme di antara kaidah dasar fikih muamalah adalah: yang pertama, hukum asal muamalah adalah mubah. Yang kedua, konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemasalahan. Yang ketiga, mendahulukan barang-barang pokok. Yang keempat, tidak mencampuri transaksi orang lain. Yang kelima, tidak berlebihan atau membuah dalam kebutuhan. Yang keenam, kemudahan dan murah hati. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Yang kedelapan, menjauhi penipuan atau goror. Yang kesembilan, memenuhi akad atau transaksi. Yang kesepuluh, tidak bersumpah terhadap barang dagangan. Dan yang kesebelas terakhir yaitu kerja keras. Mungkin itu saja video presentasi dari saya. Yang pertama udah dasar-dasar ekonomi Islam, terus ini yang fikih muamalah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.